Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khususan ila muallif hadal kitab wa sahibi wilayah. Sallallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli nalikanan asmane Kanjeng Nabi disebut nyong sampean kabeh iki mengucapkan Allahumma sholli. Nek ora gelem ngucapaken nyong sampean kabeh termasuk wong sing medhit. Wong sing medhit, wong sing Bahkan di dalam kitab Duratun Nasihin Rohima Angfurajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Ya kuwi salah satunya adalah orang yang ketika disebut asma Nabi kemudian tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok orang yang seperti itu akan mengalami kehinaan dan kesengsaraan di akhirat atau di hari kiamat. Maka ingat-ingat kalau mendengar asma Nabi Muhammad disebut, kita mengucapkan Allahumma sholli alaihi, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja menang baik ya. Jadi sebetulnya kita membaca sholawat itu adalah akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebab kita itu mendoakan rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad itu akan kembali kepada kita. Karena ibaratakan kolam na isinya kebek selalu diisi terus, maka akan meluap, akan luber lah. Nyong sampean KPG mengharapkan luberan rahmat ta'zimi Gusti Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Salam muga-muga paroma ta'zim sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wa salamalan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Akrab hukum utawi luwe parek-pareke sira kabeh. Akrab hukum utawi luwe parek-pareke sira kabeh mini saking ingsun. Akrab hukum utawi luwe parek-pareke sira kabeh mini saking ingsun. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku aktsarukum luwih akeh-akeh sira kabeh. Iku aktsarukum luwih akeh-akeh sira kabeh apane juan ngeliye. Apane juan ngeliye. Watafakkuron lan mikiri. Watafakkuron lan mikiri. Jadi orang yang paling dekat kepada Nabi ya. Orang yang paling dekat kepada Nabi pada hari kiamat adalah orang yang banyak laparnya dan banyak berfikirnya. Ya, wong sing seneng ngeleh alias seneng puasa dan orang yang berpikir. Kita telah dikasih oleh Allah berupa akal, pikiran. Maka salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah yang berupa akal pikiran ini yaitu dengan cara kita mempergunakan pikiran kita untuk berpikir.
Kalau kita dikasih oleh Allah akal, kemudian kita tidak mau berpikir, berarti kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah yang berupa akal. Maka pergunakan akal kita untuk berpikir. Jangan sampai akal kita menjadi tumpul. Kenapa tumpul? Karena tidak mau berpikir. Ya, jadi ingat, salah satu mensyukuri nikmat Allah yang berupa akal adalah dengan cara kita mau mempergunakan akal kita untuk berpikir. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah yang berupa kesehatan dengan cara kita mempergunakan diri kita, kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan diberi kesehatan untuk malas-malasan, untuk tidak ibadah, untuk maksiat, untuk mengumbar hawa nafsu, untuk hura-hura. Tapi kita gunakan kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah mereka yang banyak laparnya dan banyak menggunakan pikirannya untuk berpikir. Jangan sampai akal kita menjadi tumpul. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga parahmat ta'zim sapa Allah ing atase Kanjeng Nabi wa salam lan muga-muga paring slametan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Man kasura ta'amuhu kasura adzabuhu. Man utawi sapane wong iku kasura akeh apa ta'amuhu mangane man. Man utawi sapane wong iku kasura akeh apa ta'amuhu mangane man kathura mongko akeh apa adzabuhu siksaane man. Barang siapa yang makannya banyak, memperbanyak makan, itu maka akan memperbanyak siksaan. Ya, kenapa? Karena perutnya diisi terus oleh makanan. Lagi-lagi makan, lagi-lagi makan. Ya, maka konsep daripada Rasulullah, ajar daripada Rasulullah adalah makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita makan sebelum lapar, berhenti kalau sudah kenyang. Ya pada. Sehingga apa? Karena makannya sampai kenyang, akhirnya timbul banyak penyakit. Maka orang-orang sekarang itu banyak penyakitnya. Ada diabetes, ada asam urat, ada bermacam-macam. Kenapa? Karena pola makan. Ya, pola makan, pola pikiran, ya, dan gaya hidup, pola hidup yang sudah tidak sehat, yang sudah tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah itu tidak pernah sakit ketika mau meninggal dunia. Itu saja hanya panas sakitnya. Ya, jadi selama hidupnya itu tidak pernah sakit. Kenapa? Karena pola hidupnya adalah pola hidup sehat. Mangan ya ora kakean mangan, turu ya ora kakean turu, ya. Jadi makan kalau sudah lapar, berarti kalau sebelum kenyang. Kalau kita kan berbeda, makan sebelum lapar, berarti sesudah kenyang. Sehingga apa? Perut kita itu dipenuhi dengan makanan terus. Sehingga apa? Akhirnya karena dipenuhi dengan makanan, akhirnya pikirannya tumpul, sungkan mikir, malas berpikir, malas kegiatan, inginnya tidur terus, lagi-lagi tidur.
Jadi orang yang memperbanyak makan maka akan memperbanyak siksaan. Kenapa? Karena secara otomatis orang itu kalau makan ya, kalau kebanyakan makan akhirnya apa? Ibadahnya males. Ya, coba kalau kalian berpuasa kemudian berbukanya terlalu banyak, pasti sholatnya nanti. Ya pada, kan kalau makan terlalu banyak, ya akhirnya apa? Setelah makan kemudian lemes, kepinginnya turu ngantuk, akhirnya kelayat turu, orang belum sembahyang. Sehingga inilah yang menyebabkan memperbanyak siksaan di akhirat. Maka pola makan kita jaga, jangan sampai kebanyakan makan, ya, jangan sampai kebanyakan makan. Bahkan kata Habib Lutfi itu kalau makan jangan langsung minum, tapi 30 menit baru minum. Lah kalau kita makan sambil minum, ya pada, ya, nah inilah yang menjadi penyakit itu, seperti itu. Kalau konsepnya Habib Lutfi itu minumnya 30 menit setelah makan. Kok enggak seret? Ya ada seret. Kenapa? Karena makannya itu enggak cepet-cepet. Kalau kalian wal tam ya banyak seret. Kalau ndak minum ya pada. Nah, makanya kalau makan itu minimal itu berapa kenyang itu ya. Di pelan-pelan, enggak usah banter-banter. Ya. Men jangan seret, jangan tersendak. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La sihata ora ono sehat iku maujud. La sihata ora ono sehat iku maujud ma'a kasratin naumi sartane akeh turu. Tidak ada kesehatan apabila banyak tidur, laki-laki tidur, tidak sehat, malah banyak penyakit. Apalagi setelah makan tidur, akhirnya apa? Akhirnya karbohidratnya itu yang harusnya itu harusnya itu menjadi tenaga, akhirnya menjadi gula. Jadi penyakit diabetes karena kebanyakan gula. Kenapa? Karena kalau setelah makan kemudian tidur. Itu maka santri itu apa? Santri kudune apa? Kudune ngelong turu, ngelong mangan kanggo ngencengake pikir. Dari cara men ki turu ngelongan bantalan cengkir. Ngelong turu, ngelong mangan kanggo ngencengake pikir. Aja jadi santri mangan terus, jajane terus, turune ya terus maning-maning turu ya, laki-laki tidur, laki-laki makan. Akhirnya apa? Ilmunya tidak masuk, yang masuk adalah makanan. Karena banyak kelebihan makan dalam perut kita, sehingga lama-kelamaan menjadi penyakit. Ya, jadi la sihata ma'a kasratin naum. Tidak ada kesehatan beserta banyaknya tidur, apalagi setelah subuh. Diusahakan jangan tidur lagi. Ingat, setelah subuh diusahakan jangan tidur lagi. Nek sampai setelah subuh tidur lagi, itu menyebabkan rezeki sampean iki cepet seret. Kenapa? Karena bar subuh turu maling. Paham ya? Nah ini. Wala sihatalan ora ono kesehatan iku maujud. Wala sihatalan ora ono kesehatan iku maujud ma'a kasratil akli sartane akeh mangan. Dan tidak ada kesehatan beserta banyaknya makan. Maka makanlah yang cukup, jangan terlalu banyak. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Walaupun itu baik, ya, itu halal, tetapi kalau berlebihan tidak baik. Maka Allah mengatakan, kulu wasrobu walatus rifu
innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Makan sewajarnya, minum sewajarnya, jangan berlebihan. Yang sedang-sedang saja, kayak tembangan yang sedang-sedang, yang sedang-sedang saja. Makan ya biasa saja, minum ya biasa saja, ya, supaya apa? Tubuh kita menjadi sehat. Wala sifa'a lan ora ono waras iku maujud. Wala sifa'a lan ora ono waras, ora ono obat iku maujud. Wala sifa'a lan ora ono waras, ora ono obat iku maujud biharamin kelawan perkara sing haram. Jadi tidak ada obat dengan perkara yang haram. Kaya misalnya jangan saiki sing ngarane obatnya nganggo ciu, ndak boleh. Ya masa ciu nggo obat? Ndak boleh. Sesuatu yang haram itu walaupun sedikit tetap haram. Paham enggak? Jadi sesuatu yang haram itu walaupun sedikit tetap haram. Jangan kemudian dengan dalil untuk berobat, tidak boleh. Apalagi itu jelas-jelas perkara yang diharamkan oleh Allah, maka tidak boleh digunakan untuk sebagai obat, kecuali memang tidak ada obat lain dan itu mendapatkan rekomendasi dari dokter muslim, ya, itu maka diperbolehkan. Ya, misalnya gawe campuran obat ya medis dan itu ada rekomendasi dari dokter yang muslim, sebagai memang benar-benar tidak ada obat yang lain kecuali itu, maka itu termasuk di dalam keadaan yang darurat. Maka berlaku kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu bisa memperbolehkan perkara yang dilarang. Contoh, nang tengah hutan ora ono opo-opo, tidak ada apa-apa, ya, hanya adanya bangkai. Buah-buahan tidak ada, makanan tidak ada. Kalau kalian tidak makan, kalian yang mati. Ya, logika seperti itu. Lah, ini berlaku kaidah tadi ad-daruratu tubihul mahdzurat, yaitu darurat, keadaan terpaksa, keadaan darurat itu bisa memperbolehkan perkara yang dilarang. Sampean mangan bangkai boleh enggak? Boleh. Karena keadaan darurat. Tapi kalau ada makanan yang lain boleh enggak? Enggak boleh. Karena bangkai hukumnya haram, kecuali bangkai apa yang diperbolehkan? Kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan. Kalau bangkai belalang dan bangkai ikan, maka itu diperbolehkan dan dihalalkan, tidak masalah. Kalau itu tidak boleh selama ada makanan halal yang lain. Paham? Jadi yang memperbolehkan karena keadaan darurat, karena keadaan terpaksa. Nek sampean tidak makan, sampean yang meninggal dunia atau menyebabkan kerusakan pada badan kalian. Nah, itu maka diperbolehkan. Tapi jangan kemudian keterusan. Bangkai dipangan ya ora kena, ya. Tetap hukum asal itu adalah haram. Tadi yang halal ada berapa tadi? 2, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan. Kalau ikan walaupun sudah bangkai halal, tidak apa-apa. Belalang halal, bisa dimakan. Tapi kan di sini kan tidak umum ya, makan belalang ya. Yang umum ya makan ikan. Kalau belalang ya tidak umum lah. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-suhbatu
As-subhatu utawi isuk-isukan. As-subhatu apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. As-subhatu. As-subhatu. Ya. As-subhatu. Bismillahirrahmanirrahim. As-subhatu utawi turu awal awan. Jadi nanti as-subhatu kuwi artinya apa? Artine turu pada permulaan siang. Berarti turu esok maksudnya kayak gue ya. Jadi as-subhatu itu adalah tidur pada pagi hari, namanya as-subhah. Ya. As-subhatu utawi turu waya esok iku namna'u nyegah apa as-subhah ar-rizqa ing rizki. Jadi tidur pada pagi hari itu akan mencegah rizki. Sing dongene sampean ki rezekine akeh karena kalian sering tidur pagi, maka akan terhalang rezekinya. Maka santri itu ya, perhatikan. Santri kuwi nek bengi wiridan, mujahadah, ya kuwi apa? Nyengget rezeki. Sing ana nang langit disengget, langkung nek awan nyambut gawe. Jadi cara gampange nek bengi sampeyan nyengget, nek awane sampeyan madhei. Ya kuwi ikhtiar. Aja bengine mujahadah barang esoke turu ya ora dadi. Ya. Jadi bengine mujahadah, bengine njaluk karo Gusti Allah, awane lunga kerja, ana sing mulang, ana sing ngaring sawah, ana sing dagang, ana sing ngaring ngarane namanya adalah madai rezekine Gusti Allah. Paham? Jadi bengine nyengget, disengget. Ya banda, disengget rezekine sing nang langit, langkone awan-awan ki madai dengan cara nyong saman kabeh ikhtiar. Apa sebabnya? Sebabnya takdir itu terjadi setelah ikhtiar. Ya. Walaupun semua itu telah ditentukan oleh Allah, rezeki kita ditentukan oleh Allah, tapi kalau tidak diikhtiari tidak bisa. Ya. Kenapa? Kita adalah makomnya makom kasbi, makom lur kudune mencari. Jadi mengine mujahadah, mengine wiridan, njaluk karo Gusti Allah, awane ikhtiar. Maka takdir Allah akan terjadi setelah adanya ikhtiar. Setelah adanya ikhtiar itu. Jadi takdir Allah akan terjadi ketika sudah ada ikhtiar. Contoh, anak bocah kepengin pinter, orang gelem belajar, bisa tak kira-kira? Nggak bisa. Ya, maka pinter itu setelah adanya belajar. Lagi belajar itu berarti ikhtiar, pinter itu berarti takdir. Kalau tidak ada ikhtiarnya, maka takdir pinter tidak akan datang. Paham? Jadi takdir itu terjadi setelah adanya ikhtiar. Wong kepingin soge, misalnya dicetak oleh dong soge, kok turu tok soge ndak bisa. Ya, kudune apa? Kudune memang takdir soge, kemudian usaha maksimal ikhtiarnya. Ya nyambut gawe, dagang, apa jadi petani, apa jadi buruh, apa jadi kuli, apa jadi karyawan, apa jadi gawe. Nah itu baru nanti takdirnya Allah tuh turun. Takdirnya pinter,
Tapi orang gelem belajar, orang gelem sekolah, orang gelem mondok, bisa enggak? Enggak bisa. Maka perlu yang namanya usaha batin dan juga usaha dohir. Usaha batin ketika malam hari kita bangun malam, sholat tahajud, sholat hajat, kita zikir minta pada Allah. Nek awan kerja, ini namanya ikhtiar. Jadi batinnya ikhtiar, dohirnya ya ikhtiar. Aja malah walik. Santri itu kudunya kayak gue. Orang hanya kerja tok tapi juga ikhtiar batin. Paham dah? Tidak hanya sing penting nyambut gawe, tapi begini orang ikhtiar, tidak bisa. Ya, kita harus yakin bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Jatah kang subur misalnya sak kepok, ya, jatah Hanif misalnya sak kresek, ya, jatah Rafa sak tong misalnya, ya benda. Lah kuwi jatahe yang sampean kabeh iki rada disengget nyenggete miki kelayan doa nek wayang bengi nomor loro nek awan kelayan insyaallah nek wis ikhtiar lahir batin insyaallah rezekine ape turun. Lah tapi nek ora ikhtiar kaya kuwi bengine turu lali awane ya dolanan tok, turun ndak rezekinya? Tidak. Karena miki berkaitan dengan ikhtiar kita, baik ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin. Sampai sekolah kan ikhtiar, ya pada bekerja adalah ikhtiar. Kalian bangun malam untuk sholat tahajud, untuk zikir, mujahadah, itu juga bentuk ikhtiar. Ya, paham ya? Jadi as-subhatu tamna'ur rizqa. Turu isuk-isuk itu mencegah datangnya rezeki. Maka diingat-ingat kalau kalian tidur jangan pagi, apalagi setelah sholat subuh untuk bekerja, untuk membantu orang tua, untuk belajar, apalagi ketika subuh-subuh itu biasanya masih fresh pikirannya, masih fresh badannya, sehingga kalau kalian belajar akan cepat masuk. Beda kalau misalnya tidak mau belajar ya akhirnya menjadi orang yang bodoh, ya, tidak akan menghasilkan apa-apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu tawi bab kang kaping 5 wasala sunala 30 iku fi fadilati man iddohiki ing dalam mertelake keutamaane nyegang guyu lakak-lakak. Ini keutamaannya tertawa terbahak-bahak. Jadi sama nek guyu aja terbahak-bahak, cukup mesem bae. Mas itu tabasum ya. Jadi bahasa Arabnya itu adalah tabasum. Itu jenenge mesem itu kan hanya menggerakkan bibir kalian. Tapi kalau doa itu hahaha, oke enggak lah. Ibadah guyune setan. Ya benda. Gitu setan. Nah, tabasum meseme sampean, guyune sampean, kanggo sedulure sampean, kanggo kancane sampean itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhika li'aita sadaqatun. Meseme sampean kanggo kancane sampean, kanggo sedulure sampean itu adalah sedekah. Maka kita memperbanyak senyum, tapi jangan selalu senyum tuh gitu wong edan ya. Maning-maning guyu, maning-maning guyu kaya wong edan. Ya benda maning-maning guyu wong edan ya. Ketemu karo kancane guyu mesem assalamualaikum waalaikumsalam. Ajak ketemu kancane mrengu kayak kuburan. Jemamon jetatem mrengu rene sangar rene rai kaplokan ya. Rene rai keprukan ora tau ngguy
mesem, tersenyum, ketemu. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jo, mau apa Jon? Bro, anti bro. Ayo bol. Ayo bol. Pak, itu ya. Ayo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Coba saling apa? Saling mendoakan. Kamu yang mendoakan, kemudian teman kamu ya balik waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aja kayak bocah-bocah ketemu kawan kancane. Halo. Halo Bray. Ya, halo Bray. Halo friend. Ya. Tinggal assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Nah, ini berarti kan kalian saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Nah, jangan mengikuti orang-orang yang tidak ngaji ya. Hanya ketemu kancana ya hanya halo bro, halo bray, halo friend ya. Kalau ketemu ya assalamualaikum. Mana ketemu gurune assalamualaikum Pak Guru, waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum bro. Ya sopan berah? Sopan enggak? Sopan enggak kira-kira? Sampean ketemu karo gurune. Lah kok assalamualaikum bro. Sopan enggak kira-kira? Sopan enggak? Enggak. Oh, sama ketemu Pak Ustaz. Assalamualaikum Dad. Sopan enggak? Enggak sopan. Emang kocone sampean? Tat. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dad. Kocone sampai ya, tat berarti soul adab. Soul adab ditambah Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Bu Guru. Assalamualaikum Guru. Berarti model santri sing soul ada berarti akhlaknya enggak punya nih anak asal seperti ini. Masa ketemu sama gurunya, sama ustadznya, assalamualaikum Dad, narakan santri soul adab itu. Assalamualaikum Pak Ustaz, assalamualaikum Abi ya, assalamualaikum Abah. Ini berarti bentuk takdim kita kepada seorang guru. Jangan ketemu di jalan dan ustadznya buang rai. Ya apa enggak? Salam tidak, senyum tidak, wajahnya seperti kuburan. Masya Allah. Ini tidak boleh. Ya. Jadi kata dalam sebuah makalah, kata mutiara itu adalah man laisa lahul adab fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang tidak punya sopan santun, tidak punya etika, itu seperti lalat. Lalat itu tidak punya etika, tidak punya sopan santun. Ya, sirai Pak Kiai ya dipenceloki, sirai Pak Guru ya dipenceloki, sirai singa menteri ya dipenceloki, sirai presiden ya dipencelok, anak batang ya penceloki. Ayo penceloki. Kabeh kecuali sirai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi itu tidak pernah sama sekali dihinggapi oleh lalat. Nek sirai yang sampean kabeh biasa dihinggapi lalat. Ya benda. Nah, ini diperhatikan ya. Ini keutamaan mencegah tertawa. Kala ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasratu dzikri utawi akeh guyu. Kasratu dzikri utawi akeh guyu iku tumitu mateni apa kasratu dzikri. Iku tumitu mateni apa kasratu dzikri alqalba ing ati. Jadi memperbanyak tertawa, terbahak-bahak itu akan mematikan hati kita. Hati kita menjadi mati, menjadi uswatun, menjadi keras. Kenapa? Karena
banyak tertawa yang terbahak-bahak. Nah, maka jangan terlalu banyak tertawa terbahak-bahak. Cukup kita menggunakan senyum saja. Ketemu kancane guyu, senyum, mesam. Gurune ya senyum, mesam. Ini bentuk keramahan kita. Ya, keramahan kita kepada orang lain. Coba nek sampean ketemu karo kancane kancane merengut, kira sama perasaan ora? Bocah ketemu nang dalan kok guyu ora, nyapa ora, kepingine ya. Kepingine ngaplok ya. Ya Banda. Ketemu ya minimal ya mesem, bagus assalamualaikum. Ya, jangan kemudian malah tidak tersenyum, tidak salam, masya Allah. Lah di sini diterangkan oleh Rasulullah bahwa memperbanyak atau banyak tertawa itu akan mematikan hati kita. Tumitul qalba. Hati kita itu akan menjadi hati yang mati. Nek atine wis mati, itu tidak mudah menerima nasihat orang lain. Dinasihati tidak mau, ya. Seolah-olah dia paling pintar sendiri, seolah-olah dia sudah baik sendiri, tidak mau menerima nasihat orang lain. Ini apa? Menandakan hatinya sudah mati. Paham ya? Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzhiku utawi guyu lakak-lakak fil masjidi ing dalam masjid iku dzulmatun pepetengan fil qabri ing dalam kuburan. Adzhiku utawi guyu lakak-lakak fil masjidi ing dalam masjid iku dzulmatun pepetengan fil qabri ing dalam kuburan. Jadi sampean nang masjid guyu lakak-lakak kuwi besok nyebabaken kuburane nyong sampean kabeh dadi peteng. Paham? Jadi nek sampean ki guyu lakak-lakak nang masjid kuburane sampean ki dadi peteng dedet. Ingat eling-eling. Ya, aja nganti kuburane nyong sampean kabeh dadi peteng. Ya, sing sering api kan kuburan iku banget petenge. Kuburan iku banget petenge. Geluban tale langka lawange ya. Jadi banget petenge. Mula aja nganti kuburane nyong sampean kabeh dadi peteng sebab nyong sampean kabeh seneng guyu lakak-lakak nang masjid. Ya, nang masjid nggo gawe ngaji, nggo gawe ibadah, nggo gawe nggo gawe dzikir, nggo gawe tahiyatul masjid, nggo gawe iktikaf. Aja malah nggo gawe guyon, nggo gawe playon, nggo bocah cilik tok playon, ya. Apalagi sampai mengganggu orang yang sholat, jangan sampai ini mendapatkan dosa. Paham ya? Saja yang bisa Abi sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin ya robbal. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.